Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holik SPDI, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan gelombang 2 tahun 2021 di LPTK IAIN Pontianak. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja pembelajaran di SDN 45 Asam Jawa, yang mana pembelajaran tersebut akan dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tenang, mulai ya. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, seperti biasa, marilah kita berdoa. Silakan Dewi untuk memimpin doa dan yang lain silakan untuk mengikuti. Dan Bapak berharap kita berdoa yang benar dan jangan main-main supaya apa yang kalian minta bisa terwujud. Silakan Dewi. Baik, setelah baru saja kita berdoa, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Ada. Siapa? Dio. Ya, kalaupun mungkin Dio sakit, kita doakan aja semoga dia besok sembuh dan supaya besok bisa masuk sekolah seperti biasa. Baik, Bapak absen dulu ya. Ija, Dewi, Sofi, Putri, Rani, Fahri Abdal, Fahri Akbar, Ihsan, Deo, oh iya dia tidak mau ya. Elsa Noviandi. Sebelum Bapak terangkan materi kita pada hari ini, ada yang masih ingat apa materi yang kita pelajari pada minggu lalu? Masih, Pak. Ya, Elsa, apa materi kita minggu lalu? Minggu lalu kita mempelajari tentang waspada dan berbaik sangka, Pak. Ya, benar sekali Elsa. Seperti yang dikatakan oleh teman kalian Elsa tadi, bahwa minggu lalu kita membahas ayat Al-Quran tentang pentingnya bersikap waspada dan berbaik sangka. Ya Putri, masih ingat kenapa kita harus bersikap waspada? Ya, supaya kita bisa bersikap lebih berhati-hati, Pak. Nah, kalau Fahri Abdal, kenapa kita harus selalu berbaik sangka sama orang lain? Kita harus berbaik sangka kepada orang lain karena dalam Islam kita memang dianjurkan untuk selalu berbaik sangka, Pak, sama saudara. Ya, bagus sekali Abdal. Kita memang selalu dianjurkan oleh agama untuk selalu berbaik sangka pada siapapun. Kita tidak boleh berburuk sangka pada teman, kita tidak boleh berburuk sangka terhadap guru, kita juga tidak boleh berburuk sangka terhadap sebuah lebih-lebih lagi kita tidak boleh berburuk sangka kepada kedua orang tua kita. Baiklah, sekarang kita lanjutkan materi kita. Bentar, tunggu Andika.
dalamnya lurus saja. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas tentang qada dan qadar. Qada dan qadar itu termasuk dari salah satu rukun apa? Ya, bagus sekali Rani. Ada yang tahu ada berapa rukun iman itu? Ada berapa? 6. Pak Akbar, yang pertama iman kepada siapa? Iman kepada Allah, Pak. Yang kedua, Elsa, iman kepada siapa Elsa? Iman kepada malaikat Allah, Pak. Yang ketiga, Abdal, Iman kepada kitab Allah. iman pada kitab Allah. Yang keempat, Isam, Iman kepada Rasulullah. iman pada Rasul Allah. Ya. Yang kelima, Sofi, Iman kepada hari kiamat, Pak. iman pada hari kiamat. Yang keenam, iman pada siapa? Kepada qada dan qadar. Iman pada qadar dan qadar. Jadi, iman pada qadar dan qadar termasuk rukun iman yang keberapa? 6. Baiklah. Sebelum Bapak jelaskan materi kita, Bapak akan putarkan terlebih dahulu beberapa video yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Dan Bapak harap kalian perhatikan benar-benar dan jangan ada yang main. Assalamualaikum sahabat Islam. Ini kita belajar rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar. Qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iradahnya atau kehendaknya. Sedangkan qadar adalah perwujudan ketetapan atau qada terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iradahnya atau kehendaknya. Qadar disebut juga dengan takdir. Bagaimana cara kita beriman kepada qada dan qadar Allah? Cara kita beriman kepada qada dan qadar Allah yaitu bahwa semua yang terjadi terhadap manusia dan semua makhluknya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah ditentukan oleh Allah pada zaman azali. Zaman azali adalah zaman sebelum diciptakannya alam semesta dan seisinya. Nah, mungkin adik-adik ada pertanyaan. Jika semua kegiatan manusia adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah ditentukan, apakah manusia tidak bisa memilih untuk melakukan sesuatu? Jawabannya tentu bisa, karena manusia diberi kehendak oleh Allah untuk memilih. Allah juga memberi manusia akal untuk berpikir. Jadi kita bisa memilih untuk melakukan hal yang baik atau memilih hal yang tercela, memilih selamat atau bahaya. Doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat merubah qada dan qadar atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Kalau memang dari video ini ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang belum paham, boleh bertanya ya. Silakan tanyakan. Berharap malah sangat berharap mudah-mudahan kalian bisa bertanya apa dari video itu yang kalian mengerti. Kayak tadi video pertama, apa itu zaman azali? Zaman azali itu zaman sebelum bumi diciptakan. Jadi takdir kita itu sudah ditentukan sebelum bumi diciptakan, tapi tidak ada takdirnya. Seperti yang Bapak jelaskan, takdir yang bisa berubah dan ada yang bisa berubah. Pelajaran 7, menerima qada dan qadar.
Subtema memahami contoh-contoh qada dan qadar. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang memahami makna atau arti dari qada dan qadar. Maka sekarang kita akan melanjutkan materi tentang qada dan qadar. Kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh dari qada dan qadar. Sebelum itu, persiapkan alat tulis kalian agar kalian bisa mencatat materi yang telah kalian pelajari ini. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pengertian dari qada dan qadar? Qada artinya adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya sejak zaman azali. Sedangkan qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya sesuai dengan qadanya. Sekarang, yuk anak-anak kita ketahui contoh-contoh dari qada dan qadar. Sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh qada. Seperti kita sering melihat matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat, maka matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat tidak bisa kita majukan atau mundurkan, karena itu sudah qada dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian seseorang, karena kematian itu pasti akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tetapi kita tidak mengetahui kapan dan di mana kematian itu akan datang kepada kita. Dalam kondisi apapun, bagaimanapun, kita tidak mengetahui kapan kematian itu akan datang. Tetapi kita meyakini bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga termasuk daripada contoh qadanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh qada lainnya adalah bagaimana bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya, sesuai dengan manzilah-manzilahnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini begitu amat sangat sempurna. Setiap planet-planet berjalan, berotasi sesuai dengan tempat-tempatnya. Tidak ada yang saling bertubrukan satu dengan yang lainnya. Dikarenakan kesemua itu adalah untuk kehidupan makhluknya di alam semesta ini. Itulah contoh ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana makhluknya tidak bisa merubahnya atau menggantinya dengan sesuatu yang lain. Maha besar Allah Subhanahu wa taala atas segala ciptaan-ciptaannya. Contoh-contoh qadar atau takdir. Oh iya anak-anak, sebelum kalian mengetahui contoh-contoh daripada qadar, bahwasanya qadar itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan takdir mubrom, ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang sudah pasti tidak dapat diubah-ubah atau dielakkan lagi. Contohnya seperti pertama, seseorang lahir berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dia tidak bisa memilih apakah dia dilahirkan berkelamin laki-laki atau perempuan, karena itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diubah-ubah. Kemudian yang kedua adalah waktu dan tempatnya seseorang dilahirkan telah ditentukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa memilih kepada siapa dia dilahirkan. Kemudian yang ketiga, kematian seseorang tidak dapat diubah-ubah waktunya. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kematian seseorang, maka pada waktu itu juga Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkannya. Keempat adalah jodoh atau pasangan seseorang yang
yang ia akan nikahkan di kemudian hari. Ia tidak mengetahui kepada siapa nanti dia akan berjodoh, karena kesemuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, ketentuan tentang kapan datangnya hari kiamat. Karena terjadinya hari kiamat hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa memajukan atau memundurkan kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diupayakan perubahannya atau ketentuan Allah yang pelaksanaannya ditunda dan digantungkan pada usaha manusia. Seperti kepandaian dapat diusahakan dengan rajin belajar dan berdoa. Jika anak-anak ingin pandai, maka kalian harus rajin belajar dan berdoa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mentakdirkan kalian menjadi anak yang pandai. Kedua, kekayaan. Seseorang itu akan mendapatkan kekayaan dan kesuksesan, yaitu dengan cara dia mengupayakan dirinya di dalam bekerja. Ia bekerja keras untuk menggapai kekayaan dan kesuksesan tersebut. Maka dia akan ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kekayaan dan kesuksesan jikalau ia selalu berusaha dan bekerja keras. Yang ketiga adalah kesehatan. Kita bisa sehat karena mengupayakan, yaitu dengan selalu menjaga kebersihan, memakan makanan yang bergizi, dan selalu atau rajin berolahraga. Maka kita akan mendapatkan kesehatan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan tidak akan dapat kita gapai, tidak akan dapat kita peroleh jika hidup kita tidak memenuhi daripada kebersihan diri kita dan pola hidup sehat. Yang keempat, jika anak-anak ingin menjadi juara di dalam setiap lomba, maka kalian harus gigih berlatih. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib seseorang itu kecuali dengan usaha yang dia lakukan sendiri. Maka itulah yang disebut dengan takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih bisa kita upayakan di dalam keberhasilannya. Nah, itulah anak-anak contoh dari qada dan qadar. Semoga kalian dapat mengimaninya dan menjadikan kita selalu berusaha dalam kondisi apapun dan tidak mudah putus asa. Jika kita mendapatkan keinginan atau cita-cita, maka banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika belum mendapatkan apa yang kita inginkan, maka selalu bersabar dan berusaha kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Baik, setelah tadi kalian menyaksikan beberapa video, Bapak yakin kalian sudah ada gambaran tentang materi kita pada hari ini. Bapak akan jelaskan kembali materi kita supaya kalian menjadi lebih paham. Ya. Bapak harap kalian bisa dengarkan penjelasan Bapak dengan serius dan tidak ada yang bergurau, karena materi ini sangat penting. Setelah kalian menyaksikan setelah kalian mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian mendengarkan materi kita pada hari ini, Bapak harap kalian jadi tahu bagaimana kalian harus bersikap ketika menghadapi semua kejadian dalam hidup kita, baik itu kejadian yang baik ataupun kejadian yang buruk, baik yang belum terjadi ataupun yang sudah terjadi, karena semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah, dan Bapak harap kalian bisa mengambil hikmahnya. Baik ya, yang pertama Bapak akan jelaskan makna qada dan qadar. Aku ulangi ya, qada adalah ketentuan, keputusan atau ketetapan terhadap segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi semua makhluknya.
dimajukan atau dimundur. Itu kalau qadar. Kalau qadar, nah ini beda dengan qadar. Kalau qadar tadi tidak bisa dirubah, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundur. Kalau qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar dapat diubah dengan usaha manusia. Contoh-contoh qadar, apa aja contoh-contoh qadar? Ya, contoh qadar yang pertama seperti matahari yang terbit dari timur, ya kan? Kematian yang pasti akan datang, dan yang ketiga bumi dan planet yang berputar sesuai dengan porosnya. Yang kedua, kematian pasti akan datang. Siapapun semua yang bernyawa pasti akan mati. Dia tuh orang kaya sekalipun, mau sakit berobat ke Amerika, mau berobat ke dukun kampung sekalipun, biarpun kau dokter sekalipun, kau dokter yang mengerti tentang penyakit, kalau memang Allah sudah takdirkan meninggal, ya meninggal. Ya, itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Kematian sudah pasti akan datang. Kau takut mati ditabrak mobil, lalu dia di rumah, bisa di rumahnya roboh, atau rumahnya kebakar, ya kan? Atau dibunuh orang mungkin, itu contoh. Ya, takut naik pesawat, matinya takut naik pesawat, naik mobil, bisa jangan mati naik mobil tabrakan. Takut naik kendaraan jalan kaki, bisa juga ditabrak, ya kan? Semuanya sudah ditakdirkan. Kalau udah kata Allah kau mati meninggal pada hari ini jam segini, meninggalnya karena apa? Pasti. Dan itu tidak bisa dimundur. Dan yang ketiga itu bumi dan planet yang berputar sesuai dengan porosnya. Itu contoh qadar. Selanjutnya contoh qadar. Ya. Yang pertama, kalau ingin menjadi pintar dan menjadi juara kelas, kita harus belajar dan berdoa. Ya, itu contoh qadar yang kedua, contoh qadar yang kedua yaitu menjadi juara lomba pidato atau juara lomba sudah cermat karena gigi berlatih. Juara apapun. Kalau pengen juara lomba pidato, latihan pidato. Kalau pengen juara lomba sudah cermat, ya belajar. Pengen jadi juara kelas, ya belajar. Nah, mungkin bisa belajar. Apa bisa juara, Bapak? Tanpa belajar. Ya. Itu yang kedua, contoh qadar yang kedua. Selanjutnya contoh qadar yang ketiga, ya, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa pada siapa saja. Ya, itu contoh qadar. Selanjutnya yang keempat, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori-qori'ah terbaik di sekolah atau sampai tingkat provinsi, yaitu harus dengan usaha yang gigih. Ya. Baik, sebelum Bapak lanjutkan ke materi Bapak, ke penjelasan Bapak selanjutnya. Baik, sebelum Bapak lanjutkan kembali penjelasan Bapak, kira tadi kalian Bapak nanya, masih ingat kalian terhadap penjelasan Bapak yang tadi, ya? Tadi hari ini kita membahas tentang makna apa? Qadar dan qadar. Ada tahu apa itu pengertian qadar? Angkat tangan. Tahu? Yang mana? Ya, Sofi, Sofi. Qadar adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Qadar tidak dapat diubah, dimajukan atau dimundurkan. Iya, bagus. Bagus. Berapa dulu, Sofi? Sofi, ya. Selanjutnya qadar. Dan tahu tadi apa makna atau pengertian dari qadar? Ya, jelaskan aja. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap ikhtiar. Ya, ikhtiar. Apa? Takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram itu takdir yang tidak dapat dirubah. Kalau takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah. Ya, seperti miskin pengen jadi kaya bisa bekerja, itu takdirnya bisa dirubah. Bodoh pengen pintar bisa
Sedang belajar apa, Nak? Iya, Umi, tentang materi iman kepada qadar dan qadar. Zaman azali itu kapan, Mi? Zaman azali adalah zaman ketika manusia, bumi, dan seisinya belum diciptakan. Pada saat itu, Allah sudah mencatat apa saja yang akan terjadi pada ciptaannya, mulai dari manusia lahir hingga meninggal. Bahkan daun yang jatuh pun Allah sudah mencatatnya. Kenapa sih, Mi? Kita harus percaya sama qadar dan qadar? Wah, anak Umi pintar pertanyaannya. Umi punya cerita loh. Apa-apa? Pada suatu hari, ada seorang penjual siomay. Setiap harinya, ia selalu berjualan berkeliling kampung. Di rumah, Bang Siomay tetap bersyukur meskipun hanya mendapatkan 20.000. Sehingga hari itu, anak-anaknya bisa menyantap siomay lebih banyak. Nah, itulah Zahra. Allah sudah mencatat kode untuk Mak Siomay. Pada hari itu hanya mendapatkan 20.000 rupiah. Meskipun sudah berusaha, kode Allah pada saat itu hanya mendapatkan 20.000. Nah, jika Mak Siomay tidak bersyukur, berarti Mak Siomay tidak percaya dengan takdir yang sudah dituliskan. Namun, Mang Siomay tetap sabar dan tidak putus asa karena ia percaya Allah sudah merencanakan sebaik mungkin untuk hal. Jadi setelah kalian menyaksikan video tentang ada sebuah cerita, ya, tentang apa tadi? Pedagang apa? Pedagang siomay, jualan, modalnya tidak balik. Ya. Ada hikmahnya. Ya, apa hikmahnya? Hikmahnya pulang ke rumah, sisa siomaynya bisa dimakan sama istrinya. Walaupun cuma modalnya 50.000, lakunya cuma 20.000, sisa siomaynya bisa untuk makan sama istrinya. Masih ada hikmahnya. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada hikmahnya. Ya, itu dia. Jadi hikmah beriman pada qadar yang pertama, ya, itu datang sekolah atau kegiatan lainnya tepat pada waktunya, itu hikmahnya. Ya, supaya kita bisa datang ke sekolah atau kegiatan lainnya, entah itu kalian yang ada les, jadi pergi les sesuai dengan jamnya, atau yang mungkin ngaji di masjid atau di surau, ya, harus datang sesuai dengan jamnya. Ya. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Ya, kalian harus bisa memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif. Daripada cuma main pilih motor capek harus bensin, terus kalian mengulang apa-apa pelajaran yang sudah kalian pelajari di sekolah atau di masjid. Contoh sekolah, tadi sekolah belajar tentang materi qadar. Kalau memang belum paham, dibaca lagi, pasti paham. Atau mungkin masjid ada tugas dari belajar. Yang pertama, jadi hikmahnya itu kita menyadari bahwa semua yang kita cita-citakan dan yang kita inginkan harus diusahakan. Ini qadar ini kan takdir yang bisa dirubah, ya kan? Nah, jadi kalau kalian cita-citanya pengen pintar, ya belajar. Kalau cita-citanya pengen kaya, ya kerja, usaha, berdoa. Ya. Kalau cita-citanya pengen jadi pintar ngaji, ya belajar. Ya. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya dalam mengerjakan PR, jadi harus mengerjakan PR sendiri dan giat dan disiplin dalam belajar. Ini qadar itu apa? Kesimpulannya apa? Qadar adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, intinya qadar itu takdir yang tidak bisa dirubah. Betul. Itu cukup. Mending poinnya itu. Bahwa qadar itu takdir Allah terhadap semua makhluknya yang tidak bisa dirubah. Itu kesimpulan kita dari tentang yang pertama tadi tentang makna qadar dan qadar. Apalagi tadi sudah kita mempelajari makna dan qadar. Jadi kalian juga ya gimana? Sudah paham materi kita dari ini? Senang? Senang apa aja nonton video? Enak. Ya nanti mudah-mudahan untuk kedepannya Bapak bisa bikin video-video lagi supaya ya. Jadi Bapak harap materi ini bisa kalian ulang kembali, kalian mau ulang kembali supaya kalian menjadi paham dan semakin paham terhadap materi yang sudah kita
tentang beriman kepada qadar. Iman kepada qadar termasuk rukun apa tadi? Rukun iman. Ada berapa rukun iman? 6. Iman kepada qadar termasuk rukun iman yang keberapa? 6. Baik, selanjutnya untuk pekerjaan rumah atau PR silakan kalian kerjakan ya. Itu dibuka halaman 115 ya, nomor 1 sampai 10 ya. Dan minggu depan itu dikumpulkan. Bapak harap apa tadi yang materi kita? Tanggung jawab, jadi jangan PR sendiri ya. Ya. Baik, kita akhiri materi kita. Seperti biasa, ketika memulai pembelajaran, sebelum memulai belajar tadi kita berdoa, dan kita juga harus mengakhiri kegiatan kita dengan doa. Supaya apa? Supaya apa yang kita pelajari itu bisa masuk ke otak, meresap, dan bisa barokah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Tadi ketika belajar dipimpin oleh Dewi, dan untuk mengakhiri pelajaran dan doa juga dipimpin oleh Dewi. Itu membaca surah Al-Fatihah. Silakan Dewi. Ghairil maghdubi